dengar bagaimana Pak Novi merintis ya servis yang dia mulai di tahap-tahap awal. Nah, namun sebelumnya kita mau dengar dulu dari Coach Juanda. Silakan Pak Juanda, waktu dan tempat silakan Pak. Oke, thank you Coach Liman. Ya, saya share screen sebentar. Oke, teman-teman, selamat datang di acara iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity Level Up Club ini adalah sebagai salah satu program dari komunitas iCommunity. Nah, iCommunity ini sendiri adalah dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, teman-teman. Artinya apa? Berbagi network, perbesar rezeki. Nah, hari ini saya berkolaborasi dengan Mas Novi Bayu, ya, Mas Novi Bayu di Purbalingga ya, Mas ya. Ya, nah, iya betul. Nah, jadi itulah salah satu kegunaan dari Share Network. Kita berkolaborasi, kita berbagi rezeki di sini, ya. Nah, kenalkan teman-teman buat yang belum kenal, saya adalah Juanda Rovelim, ya. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani sosial media perusahaan-perusahaan. Saya juga CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya, Certified Trainer, Digital Marketer, dan saya sudah menulis 2 buah buku. Buku pertama saya itu adalah Digital Marketing in Action yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, dan buku kedua saya adalah Naked Sales yang warna hitam. Ya, saya juga sudah menerbitkan e-book dan game card yang lainnya juga. Ya. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelin.com ataupun ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, jadi selamat datang teman-teman di era social commerce. Nah, social commerce ini apa sih? Kita tahu bahwa sekarang orang kalau mau belanja, teman-teman, ya, yang ditanya itu adalah lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan sekitarnya, orang akan ditanya reviewnya apa, referensinya apa, dan lain-lain. Nah, itu juga kadang orang bertanya di komunitasnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat teman-teman, demografi penduduk Indonesia pada tahun 2020, itu kita lihat total populasinya ada 272 juta, ya. Sedangkan pengguna internetnya itu ada 175 juta, dan pengguna sosial medianya itu 160 juta, teman-teman. Ya, dengan penggunaan smartphone itu ada sekitar 330 juta pengguna. Nah, sedangkan kalau kita melihat jumlah entrepreneur ideal saat ini, 14% itu kalau di negara maju itu 14% dari jumlah entrepreneurnya, teman-teman. Ya, sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu baru sekitar 3% seperti itu. Nah, maka dari itu, teman-teman, iCommunity itu kita ingin meningkatkan juga jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menang sebagai entrepreneur di era sosial media sekarang, ya, di sosial media commerce sekarang. Ya, kita tinggal pilih, teman-teman. Apakah kita mau melakukannya secara berkompetisi, artinya kita saling sikut-sikutan seperti itu, ya, atau kita bisa berkolaborasi, ya, teman-teman bisa pilih. Nah, yang saya lakukan, saya lebih memilih kolaborasi. Kenapa demikian? Karena berbisnis di masa era pandemi saat ini, itu teman-teman mau pilih yang mana? Apakah mau pilih yang sebelah kiri atau mau pilih yang sebelah kanan? Kalau teman-teman pilih yang sebelah kiri, maka teman-teman ya siap-siap aja, ya, dimakan oleh yang pengusaha-pengusaha besar seperti itu, ya. Tetapi kalau misalnya kita bersatu, teman-teman, ya, walaupun kita ikan-ikan kecil, ya, kita bisa melawan pebisnis-pebisnis besar yang mempunyai modal yang sangat besar, yang bisa promo gila-gilaan dan segala macamnya. Oke? Nah, jadi teman-teman, saat ini adalah bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan pebisnis yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda sekarang masih di dalam tahap calon pebisnis, ataukah pebisnis pemula, ataukah pebisnis berpengalaman, teman-teman? Ya. Nah, ini teman-teman yang kita survei, ya, sebelum saya membangun
iCommunity ini kita para founder mensurvei kecil-kecilan ya. Ini adalah 3 tantangan dan 3 realitas dalam menjadi pebisnis di masa pandemi saat ini. Tantangan yang pertama, kita bilang nggak punya modal, teman-teman. Ya, tetapi sebenarnya adalah orang cuma belum ketemu orang yang mau sediakan akses permodalan bagi bisnis Anda. Jadi kalau teman-teman ketemu orang yang bisa, ini loh cara mengakses permodalan, ini loh cara akses untuk pinjaman online atau apa, KUR dan segala macam, itu pasti Anda bisa solve masalah modalnya. Yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Ya. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya. Dan tantangan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang-orang yang bisa memberikan akses kemitraan untuk Anda bisa memilih produk-produk unggulan untuk menjual produk tersebut. Nah, teman-teman, kalau Anda mau mempunyai 3 akses tersebut, ikuti Zoom ini sampai selesai. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang apa itu iCommunity dan bagaimana manfaat dari teman-teman mengikuti iCommunity, saya ingin memperkenalkan seorang yang sangat luar biasa. Ini menjadi sumber inspirasi saya, teman-teman, ya, dari tahun 2018. Ya, jadi tahun 2018 ini saya melihat satu liputan dari SCTV, ya, liputan 6. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi saya mau sharing, teman-teman, ini seorang sangat tokoh inspiratif ya kalau saya bilang, social planner, teman-teman. Jadi dari liputan ini saya terinspirasi dan waktu itu saya ke Jawa Tengah, saya pengen ketemu sama orang ini, teman-teman, tapi belum kesampaian. Ya, tetapi pada tahun 2021 ini saya kesampaian untuk berkomunikasi secara langsung dengan beliau dan mengundang beliau untuk sharing di iCommunity ini. Oke, sebelum saya panggilkan orangnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini, teman-teman. Setiap orang tentu memiliki cita-cita yang besar. Saya mempunyai cita-cita untuk mengentaskan 1000 pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan teknologi. Perkenalkan, nama saya Novi Boy Darmawan. Saya pendiri dari Kamung Marketer. Saya juga seorang pebisnis online yang mana semuanya saya jalankan dari desa. Saya lama menghabiskan waktu dari mulai remaja sampai berkarir di Jakarta. Kemudian saya masuk ke Kementerian Keuangan sebagai PNS dan bekerja di sana selama kurang lebih 3,5 tahun. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS. Saya ingin kembali ke desa, di mana di desa masih banyak sekali pemuda-pemudi desa yang belum bekerja. Banyak sekali yang masih menganggur. Banyak sekali yang merantau untuk bekerja di kota. Banyak sekali orang-orang tua yang menyesalkan anaknya tidak ada yang menjaga orang tuanya karena kakak-kakaknya sudah berkeluarga semuanya. Kemudian anaknya bekerja di luar kota. Saya mulai memikirkan dan mengkonsep kira-kira apa yang bisa saya berdayakan untuk warga di desa di sekitar saya. Nah, di situ saya mulai mengambil sebuah peluang. Saya berusaha memberdayakan warga desa, mengumpulkan mereka, kemudian membuat sebuah penyediaan SDM bagi pebisnis online yang ada di seluruh Indonesia, yang mana mereka membutuhkan SDM di bidang toko online. Jadi dengan konsep ini, pebisnis online di seluruh Indonesia akan dimudahkan dengan gaji pokok yang rendah, kemudian mereka tidak memikirkan biaya sewa kantor yang mahal. Kemudian kalau SDM dari desa itu memiliki keunikan, mereka itu punya tingkat loyalitas yang lebih tinggi, punya rasa ewuk pakai ewuk yang lebih tinggi daripada SDM yang berada di kota.
alhamdulillah sekarang sudah ada 250 pemuda dan pemudi yang kita rekrut dan berdayakan untuk membantu pebisnis online yang ada di seluruh Indonesia. Menawi merantau kan bertahankan kontrakan, kangge maem, kangge nopo-nopo, ngaten di kangge masa depan di cemerlang nggak? GKM teng mriki, saya ngoten. Ya setelah beberapa tahu Asian jadi ternyata bisa sampai 3 juta ke atas ya, dan minimal itu 1,5, itu akhirnya pada tertarik, pada ngantri di sini. Perjalanan saya masih panjang. Saya mempunyai mimpi untuk mencetak 1000 SDM yang berkompeten di bidang teknologi. Sehingga akan terjadi perputaran uang dari kota ke desa sejumlah miliaran rupiah per bulannya. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, ya, mari kita sambut Mas Novi Bayu Darmawan. Hore. Salam Pak Novi. Halo, halo Pak Liman. Semangat pagi Pak Novi. Salam Pagi, semangat. Halo. Yes. Oke, ini gimana nih? Langsung saya mulai atau mau dimoderasi atau gimana? Udah nggak sabar Pak, mau lihat Pak. Oh iya, langsung itu ya di handover ke saya ya. Yes, silakan Pak. Oke, saya izin screen share. Mohon maaf, sudah terlihat atau yang terlihat itu side by side? Side by side, Pak. Oh ya, mohon maaf ya. Bentar. Oh, kalau sekarang juga masih ya? Atau udah full screen ya? Full screen. Ya, oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Thank you banget buat Mas Juanda nih ya dan Pak Liman yang sudah memberikan kami kesempatan buat sharing-sharing kepada komunitas iCommunity ya, Mas Juanda ya. Oke. Betul, Mas Bayu. Untuk komunitas iCommunity ini saya diberikan waktu sekitar 40 menit buat sharing terkait dengan sales ya, tapi sales di digital ya, di online kayak gitu. Nah ini sifatnya kita diskusi ya, sama-sama belajar sih teman-teman kayak gitu. Tadi udah diperkenalkan sedikit oleh Mas Juanda ya, thank you banget teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Novi Bayu Darmawan. Teman-teman bisa manggil saya Bayu ya, saya asli Purbalingga dan sekarang juga masih base di Purbalingga ya. Saya agak lama di Jakarta ya, sekitar 7 tahunan lah kayak gitu, sampai dulu pernah PNS seperti yang diceritain di video tadi. And then 2017 saya balik ke balik ke desa dan bikin inovasi. Dulu namanya Kamu Marketer kayak gitu. Cuman sudah rebranding sejak 1 Januari 2021 menjadi commerce ya kayak gitu. Jadi di commerce ini kita udah shift ke mindset as a startup seperti itu teman-teman. Jadi kita di e-commerce fokusnya adalah menyediakan sebuah platform yang menghubungkan antara UMKM yang membutuhkan tim di bidang e-commerce kayak gitu. Tim di bidang e-commerce macam-macam ya, all about aktivitas di e-commerce yang di situ masih melibatkan unsur manusia dalam proses optimasinya kayak gitu. Ada customer service, ada juga advertiser, ada juga social media admin ya, ada juga marketplace admin dan lain sebagainya gitu ya. Kami sekarang total kita udah melatih lebih dari 1.300 talent ya, 1.300 pemuda, dan sekarang yang aktif di hire oleh kawan-kawan UMKM sekitar 640-an, dan UMKM yang udah berkolaborasi udah lebih dari 800 UMKM di seluruh Indonesia, dan UMKM yang aktif berkolaborasi sekarang kisaran 250 UMKM yang meng-hire sekitar 640-an talent di commerce saat ini kayak gitu. Nah, yang akan kita diskusikan ya, teman-teman sekalian adalah perihal customer service kayak gitu ya. Mastering customer service. Cuman untuk menyamakan persepsi teman-teman sekalian,
ya. Jadi kita kali ini fokus kepada scoop ini ya. Scoop diskusi kita adalah fokus kepada sales team ya. Tim yang memang berfokus orientasinya adalah kepada sales, kepada penjualan, dan itu di online ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang intinya ada keterlibatan manusia di situ untuk bagaimana sih merubah dari perspektif buyers ya ataupun calon pembeli menjadi sebuah penjualan seperti itu kayak gitu ya. Nah, ini cocok buat teman-teman yang running online shop ataupun e-commerce kayak gitu. Jadi fokus diskusi kita seperti itu. Nah, yang di luar topik diskusi kita adalah dua lingkaran yang berwarna abu-abu ini. Jadi kita nggak lagi discuss masalah how to handling complaint and then customer relationship management ya, ataupun after sales-nya, tapi fokus diskusi kita karena waktu kita sangat sedikit ya, kita fokus bagaimana di tim sales ini mengconvert dari leads ya, kontak yang masuk kayak gitu kan, orang-orang yang bertanya-tanya di-convert menjadi sebuah penjualan. Nah, ini adalah fokus topik diskusi kita. Oke, nah flow-nya sebenarnya simple teman-teman sekalian ya. Jadi intinya kalau kita mengukur sesuatu itu ada 3 elemen yang harus kita pahami lah dalam sebuah kehidupan apapun itu ya. Pasti ada 3 elemen ketika kita ingin berubah ataupun mengubah sesuatu seperti itu. Yang pertama adalah input kayak gitu kan ya. Misalkan nih teman-teman mau pinter ya. Sekarang teman-teman bodoh kayak gitu kan. Inputnya itu kan diri teman-teman nih. Nah, apa yang perlu teman-teman lakuin, nah itu namanya proses. Output itu menuju pinter kayak gitu kan. Nah, sama halnya paradigma kalau kita jadi sales team ataupun customer service yang fokusnya ke sales, inputnya itu kan orang datang nih tanya-tanya nih. Itu namanya leads lah, kita namain leads lah. Terms ataupun penamaannya kan beda-beda ya, tapi kita fokus menamakan di malam ini sebagai leads ya. Orang yang bertanya-tanya atau orang yang tertarik dengan produk ataupun bisnis kita, sehingga nantinya kita bisa mengkonvert mereka menjadi sebuah penjualan kayak gitu. Nah, kita yang akan memproses itu kayak gitu. Bagaimana orang yang datang ke kita ataupun ke tim kita as customer service, mereka sebagai customer service ataupun orang-orang yang kita hire ya sebagai customer service, bagaimana kemampuan mereka untuk mengubah leads menjadi closing. Outputnya adalah itu kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya, teman-teman semua. Oke ya. Ini full screen ya. Slides seterusnya nggak kelihatan kan dari situ ya? Ya, enggak. Oke. Nah, untuk lebih runtut untuk kita belajar, ini ada peta jalan teman-teman. Ada maps yang sudah saya bikin ya. Jadi ketika teman-teman meng-hire customer service, entah itu in-house, entah itu remote, entah misalkan berkolaborasi dengan commerce seperti itu tidak serta-merta teman-teman kayak ibaratnya lepas tangan kayak gitu ya. Jadi kita hidup ya itu kan ada dependensinya seperti itu ya. Kita hidup itu ada dependensinya kayak gitu. Misalkan kita kepengen anak kita pintar gitu. Nah, mungkin kita nyuruh mereka tolong dong belajar kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka pintar. Nggak mungkin kayak gitu kan? Ya nggak? Ada dependensinya satu sama lain. Ada perannya satu sama lain yang mengakibatkan output itu akan berubah dan hasilnya maksimal kayak gitu. Begitu juga di sales team kayak gitu kan ya. Ada divisi marketing kayak gitu kan. Ada divisi marketing di situ ya. Sebelum divisi sales ya, orang marketing mereka bekerja mempromosikan sebuah brand ataupun bisnis. Ya kalau misalkan teman-teman di sini single fighter ya semuanya dilakukan oleh teman-teman ya. Teman-teman yang promoin, teman-teman yang iklan, di-handle sendiri juga, teman-teman as a sales team juga, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi big picture ataupun gambaran besar kayak gitu, dari atas, itu sebenarnya 2 proses yang berbeda gitu ya. Memarketingkan sesuatu, mempromosikan sesuatu, dan mengconvert itu menjadi sebuah penjualan kayak gitu. Nah, biasanya di luar sana itu proses yang dilalui dulu adalah proses marketing kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di sini yang sudah punya punya tim yang berbeda, ada tim marketing dan tim sales. Nah, itu harus sering berkoordinasi kayak gitu. Jangan ibaratnya penjualan rendah, teman-teman langsung nyalain sales team kayak gitu ya. Bisa jadi
leads yang masuk banyak tapi ternyata tidak berkualitas. Nah, ini kan perlu dikaji nih. Sebenarnya salahnya di mana kayak gitu kan. Makanya di sini ada dependensi pertama dari proses marketing kayak gitu kan. Apalagi kalau marketingnya di online. Ini sangat dependensi satu sama lain kayak gitu kan. Misalkan di marketingin di Google Search ya. Teman-teman bikin website and then teman-teman ngiklan di search engine Google, terus websitenya tampil di halaman pertama. Teman-teman salah naruh keyword ya. Ibaratnya jual baju tapi di situ ada anak mahasiswa yang ngeklik karena dia mau research skripsi tentang baju kayak gitu kan. Terus website teman-teman diklik kayak gitu kan. Nah, di situ asal WA gitu, orangnya asal WA. Nah, kualitasnya kan jelek kan. Mereka kepengen kontak, ingin minta informasi, bukan ingin beli kayak gitu kan. Nah, yang disalahin di situ misalkan sales team karena conversion rate-nya rendah. Nah, ini kan salah besar ya, karena dua hal ini saling memiliki peran masing-masing kayak gitu. Seperti kata pepatah yang sering digaung-gaungkan, fokus on what you can control ya. Kalau teman-teman divisi marketing ya fokus bagaimana sih menciptakan leads yang baik. Begitu juga di sales. Kalau teman fokus di sales, bagaimana agar leads yang masuk apapun itu ya difokuskan bagaimana teman-teman bisa mengubah itu menjadi output di bidang teman-teman, yaitu penjualan kayak gitu. Nah, dari fase di sales team, customer akan mulai mengkonsumsi produk itu ya. Ketika teman-teman sudah berhasil mengirimkan produk itu ya melalui divisi pengiriman ataupun operation, produk itu akan nyampe ya, diberikan oleh brand teman-teman, mereka pakai brand teman-teman, entah dikonsumsi, entah dipakai ataupun yang lainnya. Intinya adalah mereka akan mulai bagaimana berpetualang ataupun memiliki pengalaman dari brand teman-teman kayak gitu kan ya. Oke, pakai baju misalkan, bajunya udah nyampe, nah bahannya bagus, jahitannya kayak gini, dipakai 1 bulan, 2 bulan masih bagus, itu akan menjadi experience bagi mereka kayak gitu. Dan satu paket ini dari marketing, dari sales, dari product experience itulah satu paket yang tidak terlepaskan ketika teman-teman ingin membangun brand. Ya beda cerita ketika teman-teman di sini hanya kayak ngejar penjualan aja kayak gitu ya. Misalkan riset produk lagi laris kayak gitu kan, terus teman-teman jualan, and then habis jualan teman-teman lupain kayak gitu kan. Jadi teman-teman di situ tidak memperhatikan product experience kayak gitu kan ya. Namun fokus di malam kali ini adalah fokus kepada bagaimana sih kita mengubah dari leads menjadi sales. Namun di slide ini kami ingin menyampaikan bahwasanya product experience itu juga penting kayak gitu, terutama untuk memunculkan retensi ya. Orang mau beli lagi produk teman-teman kayak gitu. Nah, di luar itu ada hal-hal yang bisa kita pisahin, yang ada peran dari perusahaan, ada peran dari individual itu kayak gitu. Nah, salah satu peran yang bisa individual salesperson kayak gitu ya. Saya misalkan customer service nih, saya ditugasin megang HP ini ya. Kayak gitu kan, Mas Juanda ngiklan misalkan, ngiklan WA-nya masuk ke saya dan saya tugasnya mengconvert ini. Maka secara individual control saya harus menguasai dari sisi apa sih basic skill dari seorang customer service kayak gitu kan. And then sebelum dilakukan aktivitas marketing itu, saya harus paham apa nih produk yang di-handle. Ya jangan ibaratnya ngiklan kayak gitu kan, terus ujung-ujung kita langsung nge-handle produk dan kita nggak tahu in detail ini produk apaan sih kayak gitu kan ya. Ya baju, misalkan baju, tapi kan nggak serta-merta kita cuma kayak, oh ya bajunya kayak gitu. Enggak, tapi kita harus paham baju itu sebenarnya cocok dipakai oleh siapa, and then materialsnya apa, komparasi dengan brand lain apa, value yang kita tonjolin apa, harganya berapa, dan lain sebagainya. Kita harus menguasai itu dulu, atau tim kita harus menguasai itu dulu. Product knowledge harus dikuasai. Itu hal yang kita bisa kontrol dan bisa kita deliver kepada tim kita ya. Mereka selaku individual person in the sales division, mereka harus mastering product knowledge kayak gitu. Yang ketiga, respon ya. Teman-teman sekalian, kita sekarang hadir di zaman yang penuh disruptif kayak gitu ya. Kita lengah sedikit udah beli ke tempat yang lain ataupun tetangga sebelah. Kita lengah sedikit mereka sudah beraktivitas di aktivitas yang lain ya. Awalnya misalkan mereka lihat iklan kita di Facebook beranda, and then mereka lagi nyetir, klik iklan kita, dan lain sebagainya, mereka udah kontak WA kita, terus kita responnya lambat ya, misalkan take 20 menit kayak gitu kan ya. Kemudian mereka tiba-tiba udah sibuk di karir mereka di kantor kayak gitu. Mereka udah
ngelupain ini itu, megang HP udah misalkan ya di kantor tersebut dilarang ataupun apapun itu ya, yang jelas kita sekarang berada di era disruptif. Entah itu kesibukan si orang itu, entah itu kompetitor yang juga memang beriklan ataupun menawarkan produk dimanapun itu ya, ngeliat WA ada orang jualan, ngeliat di FB ada orang yang jualan, IG, TikTok dan segala macamnya, belum lagi marketplace ya. Lengah dikit kayak gitu kan mereka buka Shopee, Tokopedia, oh ternyata ada brand yang hampir sama dan harganya lebih murah dan seterusnya. Itulah. Sekarang benar-benar respon itu sangat-sangat penting banget. Ya, di era disruptif seperti sekarang, teman-teman misalkan ketika punya salesperson ataupun diri teman-teman menjadi salesperson, di situ responnya harus cepat. Gitu ya. Itu yang kita bisa kontrol. Nah, apa yang company kita bisa kontrol ketika teman-teman di sini sudah punya tim, sudah nge-hiring tim kayak gitu kan, ya. Yang teman-teman bisa kontrol as a company ya, teman-teman harus punya performance indikator kayak gitu kan. Tanda-tanda ataupun tolak ukur ataupun matrix dikatakan sales team teman-teman itu punya performance ya. Setiap industri, setiap produk biasanya indikator performance-nya berbeda-beda kayak gitu ya. Misalkan nih, tugas sales team-nya adalah meng-convert dari leads ataupun orang yang bertanya-tanya menjadi sales, jadi sebuah penjualan. Kadang di industri itu berbeda-beda, kayak gitu. Kadang ada yang mematok matriksnya menjadi sebuah conversion rate, kayak gitu ya. Kemampuan untuk mengubah leads menjadi sales, itu namanya conversion, rasio konversi. Ada yang di sebuah industri nge-charge 30%, ada yang berharap 50% expected-nya, ada yang 70%, ada yang 80%, dan seterusnya. Ini berbeda-beda tiap industri. Jangan disamaratakan kayak gitu kan. Karena ya contoh simpel aja nih. Teman-teman jualan properti nih, ya kan? Teman-teman jualan properti. Teman-teman ngiklan nih pakai ads, entah itu di Facebook, Google dan semacamnya. Terus orang yang minat ya dengan penawaran teman-teman akan go through the website yang teman-teman sajikan di situ. Setelah baca-baca, oke, timbang-timbang, mereka WA sales team-nya teman-teman. Oke, di WA, menggali lebih dalam, apakah di situ mereka langsung closing transfer dengan mudahnya gitu ya. Jualan rumah 1M, 2M, langsung saat itu juga tuh langsung transfer gitu. Coba, menurut pendapat teman-teman gimana? Kemungkinan kayak gitu enggak? Enggak kan? Kayak gitu ya. Di situ ada yang namanya conversion window lah. Kalau di platform itu terkenal dengan istilah conversion window ya. Jadi waktu yang diperlukan dari proses orang itu ngelihat penawaran kita sampai mereka itu convert kayak gitu kan. Itu ada waktunya kayak gitu. Apalagi kayak beli properti itu conversion window-nya itu agak takes time ya. Karena kayak Mas Juanda di sini nih, misalkan mau beli properti, nggak mungkin kan dia kayak langsung putusin sendiri. Pasti dia akan berkonsultasi dengan misalkan keluarganya kayak gitu kan, and then hitung-hitung lagi risikonya gimana nih. Apalagi bagi teman-teman yang ibaratnya masih ngangsur kayak gitu kan, gimana nih kita hidup 10 tahun masih sih ngangsur terus dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu namanya conversion window. Ya sebelum di situ making decision ya, apalagi di situ kayak wah pokoknya saya nggak mau beli kalau saya belum survei kayak gitu kan. Nah survei itu kan butuh waktu karena biasanya kalau gathering itu disamain tanggalnya. Ya, diedukasi kayak gitu kan. And then kalau udah ngerti ini itu baru transfer kayak gitu, ya nggak? Nah itu beda-beda, makanya ngukurnya itu nggak bisa sama nih, setiap industri nggak bisa sama kayak gitu kan, nggak bisa sama ya. Jadi di sini yang penting adalah bagaimana teman-teman punya benchmarking di situ, ya, punya benchmarking di situ. Misalkan teman-teman setup, wah jualan ini saya punya target 30% karena memang average CS yang misalkan teman-teman hire ada 5 dan average yang terbaik kisarannya segitu kayak gitu. 30%, 40%. Intinya di situ harus punya indikator. Kalau nggak punya indikator, teman-teman nggak tahu arah kayak gitu kan. Dashboard diciptakan agar kita tahu di mana posisi kita kayak gitu ya. Teman-teman lari jalan kaki, pakai dashboard nggak? Enggak kan? Iya nggak pakai dashboard. Teman-teman pakai sepeda, ada dashboardnya nggak di situ? Belum ada, karena sepeda itu pelan, ya kan?
full control kayak gitu. Teman-teman pakai motor, ada dashboardnya nggak ada. Kenapa? Teman-teman perlu tahu kecepatannya berapa. Teman-teman perlu tahu bensinnya sisa berapa, ya kan? Teman-teman pakai mobil, ada dashboardnya nggak? Semakin rumit dashboardnya. Teman-teman pakai pesawat, gila, ya kan? Dashboardnya itu luar biasa karena ketinggiannya berapa, kecepatan anginnya berapa meter lagi landing dan seterusnya kayak gitu. Nah itu dia, kalau nggak punya dashboard, artinya di situ teman-teman nggak tahu prestasi teman-teman sedang posisi di mana. Simply teman-teman kalau udah menentukan matrix, oh ya target saya 40%. Kalau belum 40%, yuk sama-sama kita improve sales team kita. Nah contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sosok aja lah kayak gitu kan, mereka mau berapa persen ya ayo happy kayak gitu kan dan sebagainya. Nah kalau kayak gitu teman-teman nggak punya acuan, ya teman-teman nggak tahu sekarang lagi bermain dengan prestasi seperti apa kayak gitu. Oke, geser lagi ke sebelah paling kanan ada volume indikator ya. Volume, apa itu volume? Volume itu jumlah, kuantitas ya. Setiap resource dia punya kuantitas. Apalagi sales team di sini dia lah manusia, dia ada person ya. Dia punya titik kewalahan. Ya apalagi sekarang biasanya kalau HR zaman sekarang itu sering bahas overwhelm and then burnout, stress, migran kerja, work life balance kayak gitu kan dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang lagi naik daun. Dan di sini teman-teman perlu memperlakukan sales team juga ada tingkat kewalahannya. Teman-teman punya ukuran itu, ya. Tiap industri lagi-lagi itu berbeda, gitu, ya. Simply biasanya kita paling mudah itu dengan survei, ya. Kita ada punya misalkan 10 salesperson di situ, ya. Kita survei mereka, Mbak, kamu tuh tiap harinya itu kira-kira tingkat kewalahan itu kalau udah ngendel berapa unique person sih per hari? Oh iya 50. Ada yang jawab 45. Oh ada yang jawab 55. Ada yang jawab segini. Oh iya, angka rata-ratanya ketahuan tuh. Kayak gitu, ya. Nah, kalau angka rata-ratanya udah ketahuan, teman-teman bisa jadi itu menjadikan volume indikatornya, kayak gitu kan. Nah, how ya ketika misalkan leads-nya itu udah membeludak kayak gitu kan 80, 100, apakah teman-teman akan mempertahankan satu orang itu kayak gitu? Ya kasihan, ya enggak? Apalagi teman-teman ngedatangin leads itu dengan biaya marketing. Konsep yang salah ketika misalkan volume indikatornya itu mentok 50 ya, tapi teman-teman memaksain 100 ataupun 80. Teman-teman berpikir, ngapain sih hiring satu lagi kan itu ngeluarin gaji kayak gitu. Berat digaji kayak gitu kan ya. Tapi di situ sebenarnya kalau ibaratnya 80 nih, 30 serahin ke salesperson yang kedua, 30 itu akan dirawat dengan baik-baik. Dia akan punya waktu, punya jeda untuk how to build relationship ya dengan new customer itu dengan baik ya. Dia akan menggunakan bahasa emosional. Dia akan punya waktu yang leluasa untuk follow up, ya kan? Dia akan mengolah kata-katanya dengan emotional touch ya, bukan dengan copy paste, ya kan? Teks panjang banget ya dikopas kayak gitu kan kayak robot kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan itu ya. Pertama tadi matrix performance indikator, yang kedua volume indikator. Tuh. Nah, berikutnya apa sih kontrol dari sebuah company untuk kita mensupport sistem kita? Berikutnya adalah sales kit ya. Sales kit. Sales kit itu apa? Ini adalah kit ya, senjata lah ya yang memudahkan tim sales kita itu beroperasi secara maksimal ya. Mana mungkin mereka hanya kayak ngejelasin sampai berbusa-busa ini loh keunggulan kita dan seterusnya, tapi mereka nggak dibekali kayak foto testimoni, and then video review, and then mungkin kayak poster-poster yang lebih men-trigger mereka untuk kayak mempelajari value dari produk kita kayak gitu kan, nah, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini pentingnya sales kit ya, itu akan menjadi senjata bekal buat sales team teman-teman lebih berperformance lagi kayak gitu, terutama ketika sedang menghandle customer gitu ya. Terus rewards kayak gitu ya. Nah, sekarang zamannya millennials ya, teman-teman di sini mungkin ada juga yang punya tim millennials. Nah, ini unik ya. Nggak serta-merta millennials itu doyan duit kayak gitu ya. Mereka harus kita identifikasi apa faktor yang memotivasi mereka. Ya, barangkali uang tidak terlalu berpengaruh apa-apa bagi mereka kayak gitu. Barangkali faktor yang mereka lebih pentingkan misalkan keluarga mereka, orang tua mereka, ataupun tantangan, ataupun recognition ya, pengakuan ya teman-teman.
mungkin akhir-akhir ini ataupun selama ini pelit banget untuk mengucapin say thank you atau misalkan thank you banget ya, minggu ini tuh kalian udah keren banget ya gitu, padahal bisa-bisa aja gitu kan ya. Tapi teman-teman tuh kayak pelit banget ngucapin kayak gitu ya. Padahal orang itu tipikalnya berbeda-beda kayak gitu ya. Makanya ada dikenal kayak 3R kayak gitu kan. Ada rewards, ada recognition, R1 lagi cari sendiri silakan ya teman-teman sambil belajar HR kayak gitu ya. Nah, intinya itu kayak gitu ya. Nggak serta-merta, oh yuk kerja, yuk tim sales, penjualan yang banyak ya. Emang kita lagi kerja Rodi kayak gitu. Ya, teman-teman perlu mengkonsep itu. Itu ya. Oke. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan infrastructure, kayak gitu ya, terkait dengan infrastruktur. Apa itu? Teman-teman harus mensupport dengan device, ya. Nggak serta-merta di sini teman-teman nge-push, tapi ya HP yang dikasih, HP RAM-nya kecil banget. Ada WA masuk 30, 50, gitu kan, orang bertanya-tanya, ngeheng, gitu kan ya. Ngeheng, ya. Ada orang ibarat kata tanya, kita salesperson-nya mau jawab, harusnya selesai percakapan ataupun ngetiknya dalam waktu sekian detik, takes time kayak gitu ya. Itu satu orang loh. Bayangin kalau banyak orang, gimana kayak gitu kan ya. Mungkin teman-teman sayang, aduh, ngapain sih? Emang aku harus beli HP baru kayak gitu kan ya. Kan itu udah ada HP di situ. Ya mungkin teman-teman akan ngerasa, oh ya invest di HP baru sekian juta kayak gitu kan. Udahlah manfaatin aja HP yang ada gitu kan. Tapi teman-teman di situ mungkin nggak berpikir, oh iya dengan HP baru salesperson kita akan lebih nyaman, waktu yang dibutuhkan untuk menjawab akan lebih cepat kayak gitu kan, bisa install tools-tools pendukung kayak gitu kan. Sekarang kan ada banyak banget tuh add-ons pendukung kayak keyboard yang smart kayak gitu kan, auto text dan semacamnya, ataupun plugin ongkir dan semacamnya. Itu kan butuh kapasitas yang lumayan juga kayak gitu. Apalagi kalau sales team teman-teman dibekali dengan misalkan PC kayak gitu kan ya, biar ngetiknya cepet banget tuh. Wah, ngetiknya cepet banget, emosionalnya dapet dan seterusnya. Ini di ranah bawah ini adalah hal-hal yang teman-teman as a company, as a business owner bisa support kepada sales team itu, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, kami di e-commerce pun kita ketika ada UMKM yang berkolaborasi dengan kami, ketika mereka meng-hire pun kita bekali teman-teman talent ya, bekali teman-teman sales team kami dengan talent lead ya. Talent lead itu juga serta-merta mereka memotivasi, memonitor, apalagi di sales team kita udah bisa dimonitor performance-nya melalui mobile apps commerce kayak gitu. Jadi walaupun UMKM dari jauh mereka bisa memonitor itu gitu. Oke. Selanjutnya, kalau kita discuss masalah salesperson ya, kita sebagai orang sales, apalagi di online, itu harus memperhatikan 3 aspek. Ya teman-teman. Aspek yang pertama adalah aspek consulting. Ya, aspek consulting. Teman-teman di sini nggak serta-merta kalau ada teori, ada e-book, ada orang ngejelasin tentang ini nih tips CS yang jitu dan seterusnya. Kayak gitu kan. Contoh misalkan harga coret lah, terus kayak terlalu membual dengan copywriting dan seterusnya. Coba teman-teman hendapkan pikirannya dulu, and then kita merenung ya. Ketika kita hidup di masa kecil, biasanya bagaimana sih teknik kita apa yang meminta kepada orang tua ataupun kepada seseorang kayak gitu kan. Seseorang akan memberikan sesuatu ketika kita memohon permintaan, ketika itu make sense. Kayak gitu kan? Ya enggak? Kan enggak serta-merta, "Mah, minta uang." Gitu kan. Dikasih gitu. Ada teknik-tekniknya gitu. Contoh nih, teman-teman nih, anggap aja jadi seorang anak ya, anggap aja jadi seorang anak. Nah, bersekolah, ke sekolah itu jalan kaki, kayak gitu kan ya. Simply teman-teman di situ pengen motor kan. Tapi ketika teman-teman minta dengan, "Ma, beliin motor dong," gitu kan. Ya enggak? Apa reaksi orang tuh? "Waduh, kamu nih udah kami kasih uang saku tiap hari udah minta motor," kayak gitu. Ya enggak? Nah, bedakan dengan misalkan, "Ma, tahu nggak, Ma? Aku tuh sama teman-teman belajarnya itu, teman-teman itu enak banget loh, Ma. Mereka tuh belajar nyaman banget.
Aku mah baru sampai sekolah tuh keringat udah capek banget jalan kaki jauh banget. Jadi aku di sekolah itu nggak fokus keringatnya bercucuran gini. Mau masuk sekolah tuh harus ke toilet dulu, ngademin baju dulu. Boleh nggak Mah beliin aku motor kayak gitu. Coba bayangin teman-teman, ya nggak? Itu kan dua gaya komunikasi yang berbeda kan, kayak gitu. Di apa dunia consulting itu kan lawan bicara kita itu harus kita connect dulu ya kan ada pepatah bilang kayak gini, connect first and then correct kayak gitu kan. Kalau kita ingin ngebenerin seseorang lah atau kita kayak ingin kayak campur tangan ke orang lain ataupun ingin kayak terlibat di problemnya orang lain ataupun hal orang lain, kita harus connect dulu kayak gitu kan, connect and then correct kayak gitu. Nggak kenal ujuk-ujuk langsung membetulkan ataupun ikut campur tangan, ya orang yang dicampur tangani kayak gitu kan, dia mereka akan mental, akan rejection ke kita karena kita kayak belum connect dulu kayak gitu kan. Makanya ya salah satu teknik komunikasi yang baik adalah kita connect dulu kayak gitu. Kita melebur dulu, oke, mereka udah tahu ini, itu kita udah tahu ini, oh ya ternyata kayak gitu ya, ternyata kayak gitu. Nah baru correct kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya sekelumit apa namanya fundamental dari consulting yang harus salesperson itu punya kayak gitu ya. Nah itu yang pertama, kita harus punya jiwa jadi seorang konsultan kayak gitu. Kita harus menjadi the best listener ya, menjadi pendengar yang baik ketika kita menjadi seorang salesperson ya. Jangan teman-teman berbusa ngomong terus kayak gitu kan, ya mereka ini orang jualan banget gitu sih ya, gitu ya. Oke, and then yang kedua itu kita juga harus paham bahwasanya orang yang ada di hadapan kita adalah manusia. Manusia pasti punya akal pikiran yang dia logis, matematis. Ya, kalau misalkan Mas Juanda di sini ya, ada dua brand sama persis, sama-sama terkenal, satu lebih murah, langsung otak kita akan mendorong, oke, pilih yang murah gitu kan. Harganya sama, brandnya popularitasnya hampir sama, tapi ini dapat lebih banyak. Pasti otak kita kan memilih yang lebih banyak kayak gitu. Itu kita as a human pasti akan punya seperti itu. Pakar bilang bahwasanya itu adalah it's reptilian brain kayak gitu kan ya. Itu adalah apa namanya, manusia diciptakan apa namanya dengan hawa nafsu ataupun otak reptil kayak gitu ya. Itu kita harus paham itu, sehingga hal-hal yang memicu perhitungan logis reptilian brain itu kita juga harus masukin juga atau harus pahami ketika kita jadi salesperson kayak gitu ya. Ini elemen yang kedua. Oke, and then elemen yang ketiga adalah transaction kayak gitu ya. Kita harus paham ya bahwasanya ketika kita jadi salesperson itu adalah aktivitas transaksi. Teman-teman tahu ya transaksi ya. Nggak mungkin nih saya mau beli PC segede gaban kayak gini dengan harga 100 juta kayak gitu kan. Ya nggak mungkin langsung ini PC aku langsung ngeluarin uang ratusan juta buat beli kayak gitu. Nggak mungkin. Money follow value kayak gitu kan ya. Uang akan mengikuti nilai yang memang kita udah make sense di otak kita. Oh ya, value yang didapatkan segitu kayak gitu ya. Jadi jangan misalkan kayak gini, customer tanya, sis, ini harganya berapa ya? Teman-teman langsung tiba-tiba nyeletuk harganya berapa kayak gitu. Pahami dulu. Apalagi teman-teman yang ngejual harganya mahal. Sabar. Jangan buka harga dulu. Ya. Transaction ya, itu butuh penegasan value apa yang kita kasih. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya. Oke. Pertama lah product knowledge kayak gitu ya. 1 + 1 = 2 kayak gitu ya. 1 + 1 sama dengan 2. Tapi ketika teman-teman mampu paham ya terkait dengan product knowledge itu kayak 1 + 1 sama dengan 3. Teman-teman di situ akan lebih jadi master ya, ketika teman-teman akan menguasai produk itu, teman-teman leluasa berbicara, teman-teman lebih leluasa untuk persuasif pada customer di situ ya, dan hasilnya akan lebih optimal ya. Percuma lah teknik customer service yang semacam apa kalau teman-teman nggak menguasai product knowledge, karena ketika kita udah menguasai product knowledge di situ, kita akan tahu lebih detail value-nya, jadi kita bisa menghajar emotional customer dari sisi mana ya, dan seterusnya gitu. Oke.
Tadi ada 3 elemen, masih ingat ya teman-teman ya. Yang pertama ada consulting. Kita bahas dari aspek consulting ini dulu. Flow-nya simple ya. Oke, flow-nya simple. Ini very very fundamental, tapi ini penting banget ketika teman-teman jadi CS atau teman-teman punya CS harus memahamkan ini ya. Saya pernah salah satu talent di e-commerce ya, saya pegang HP-nya sebentar kayak gitu kan. Saya mempraktikkan teknik ini kayak gitu ya. Ketika saya melihat loh, kok jawabannya kayak gini kan. Nih, lihat. Ketika orang tanya, masuk chat langsung nanya harga, saya nggak langsung jawab, tapi saya bagaimana nge-build relationship dulu kayak gitu kan. Relationship-nya kita bangun kayak gitu kan. Tanya namanya siapa, dari mana, apa sih kesibukannya kayak gitu. Kenapa kok butuh bank? Apa sih yang dia butuhkan saat ini? Kok tiba-tiba kenapa sih mereka kontak kita gitu? Apa latar belakangnya kayak gitu loh ya. Jangan-jangan kayak gini. Mereka sebenarnya butuh sepatu sport. Terus teman-teman iklannya sepatu kantoran, tapi karena teman-teman kekeh iklannya sepatu kantoran, ada WA yang masuk, orang dipaksain atau orang ditawarin tuh, teman-teman ngejual sepatu kantoran, mau nggak mau pokoknya ngejual itu kayak gitu. Teman-teman itu nggak mau menggali apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhin itu. Kita harus mengalah sejenak, fix time sejenak ya, untuk mendiskus lebih dalam. Oh mohon maaf Bapak, sebenarnya Bapak butuhnya itu sepatu yang apa? Barangkali kami dapat merekomendasikan yang lebih tepat sesuai dengan style Bapak atau sesuai dengan kerjaan Bapak atau sesuai dengan musim yang sekarang ada kayak gitu. Kalau itu udah connect ya, relationship ya, apalagi di apa namanya dikasih emoticon lah, kita sopan lah dan lain sebagainya. Kita sebut nama dia, itu kan sebagai sebuah penghormatan juga. Itu adalah one of the part in the build relationship aspect kayak gitu ya. Misalkan nih, Mas Juanda di sini sebagai gubernur ya, gubernur Jawa Barat misalkan ya. Terus sebagai tamu kayak gitu kan. Saya MC nih. Terus saya nyebutnya kayak gini, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Itu kan nggak terlalu sopan kayak gitu, karena kita nggak terlalu dianggap. Ya, tapi kalau kita nyebut gini, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Juanda, waktu dan tempatnya kami persilakan. Itu kan coba kita kayak ngerasa dimension ya. Ketika kita berdialog dengan customer kita, oh ya Pak Erwin gimana Pak? Oh ya Bapak punya problem itu ya Pak. Barangkali nih ada dari produk-produk kami yang cocok dengan kebutuhan Bapak Pak. Pak Erwin lebih nyaman beraktivitas seperti apa sih Pak? Gitu kan. Beda dengan Mas, Pak. Itu kan itu salah satu teknik bagaimana nge-build relationship. Apapun itu ya, bentuk bagaimana teman-teman connect dengan customer, tapi itu adalah masuk bahasan nge-build relationship ya. Jadi saran saya ketika teman-teman hire CS ataupun punya tim CS di situ, ketika teman-teman menyadari mereka udah kayak cukup dewasa jadi CS, jangan diajari untuk kopas teks ataupun paragraf. Itu membatasi ruang kreativiti mereka berkomunikasi dengan customer. Kayak gitu ya. The best communication with customer ya, itu melalui sudut pandang consulting. Dan itu tidak mungkin dilakukan ketika teman-teman tanya apa kopas, itu kayak robot kayak gitu ya. Yang terbaik itu adalah ketika CS teman-teman sudah masuk dalam pendewasaan diri, mengeksplor kata-kata, menggali sebuah problem, nge-build relationship, and then nge-provide sebuah solution. Customer udah bisa apa ya diprediksi itu mereka kayak nggak sabar. Iya, harganya berapa sih? Aku mau beli kayak gitu, ya. Pasti nanti ujung-ujungnya gitu. Kita yang kayak kewalahan kayak gitu kan. Mereka nggak sabar buat beli karena kita udah berusaha connect dengan mereka, nge-build relationship. Kita udah ngegali problemnya apa, lalu kita udah kayak ngasih solusi yang terbaik berdasarkan angle yang sangat-sangat pas di situ, kayak gitu ya. Jadi di situ kayak gitu pentingnya bagaimana fundamental dari consulting, gitu ya. And then transaction, hukum transaksi adalah uang ditukar dengan nilai, kayak gitu ya. Ngapain HP kayak gini dihargai dengan 2 juta, iPhone dihargai dengan 10 juta kayak gitu. Yang jelas di situ entah bahasan branding, entah bahasan apa, yang jelas value-nya setara. Kayak gitu ya, value-nya setara. Jadi
ketika customer belum tahu value teman-teman, ngapain teman-teman sampaikan harga? Kayak gitu kan ya. Intinya kan kayak gitu ya. Walaupun teman-teman udah nyiapin landing page, website, sebelum WA itu hadir ke kita, make sure dulu mereka udah tahu value dari produk kita, keunggulan dari produk kita. Kalau kita langsung nyampein harga, ya orang yang ibaratnya reptilian brand mereka udah, aduh, kok harganya bisa segini sih? Sebenarnya bisa jadi orang itu akan mau dengan harga yang kita tawarin kayak gitu. Tapi kita tuh kayak belum naikin diskusi ke ranah value kita, sehingga itu kayak nggak value yang kita sampaikan itu nggak setara dengan pikiran di otak mereka harganya itu make sense itu segini kayak gitu. Kayak saya tuh belum dapat poinnya. Kenapa sih kamu nawarin barang harganya kok segitu kayak gitu? Tas gini doang, kenapa sih harganya 300.000 kayak gitu loh? Aku belum dapat penjelasannya yang make sense. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini perlu kita visualisasikan. Makanya di situ tulisannya visualize ya, divisualisasikan ya. Kita as a seller ya harus punya solusi untuk memvisualisasikan bagaimana value kita. Teman-teman di sini yang jualan fashion harus bisa memvisualisasikan kayak video and then foto, apalagi ketika ada kayak foto dengan model, review dan segala macam, itu adalah bentuk visualisasi bahwa ini loh real value yang kita punya gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini pas banget ya, waktunya 40 menit kayak gitu ya. Mungkin nanti kita kembalikan ke Mas Juanda ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya Bayu, founder MCO dari Commerce, mengucapkan thank you banget nih buat Mas Juanda yang udah mengundang Commerce di sini ya. Bagi teman-teman juga yang ingin berkolaborasi untuk meng-hire sales team ataupun customer service team di Commerce juga bisa banget ya. Di Commerce ini teman-teman nggak repot untuk nge-hiring, nge-educating CS baru. Kita di sini bisa report dan teman-teman bisa melihat performance reportnya through the mobile apps kayak gitu. Monggo Mas Juanda kalau ada sesi tanya jawab juga silakan atau kayak gimana kayak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bayu. Wow, ini sangat luar biasa sekali menambah ilmu kita yang sangat, ini bisa dibilang ilmu mahal nih dalam dunia per-CS-an nih Mas Bayu nih. Ya kenapa? Karena saya juga nanganin beberapa kliennya. Saya kan juga ada consulting dari digital marketing Mas. Jadi ketika saya ngobrol sama owner dan segala macam, rata-rata mereka cuma berpikir ada nggak ya orang yang bisa menjadi CS-nya gitu. Terus dia panggil, kamu aja deh, kamu kan di divisi marketing, kamu kan di divisi sales. Ya udah sekalian aja pegang tuh sosmednya, sekalian aja tuh pegang marketplace-nya dan segala macam. Nah, akhirnya karena mereka juga kan ada tugas dan tanggung jawab di sisi offline-nya ya. Begitu disuruh pegang online-nya, yang nggak kepegang juga gitu loh. Makanya saya selalu menyarankan kepada owner-owner sebenarnya kalau Anda mau bikin satu divisi digital, itu harus berbeda orangnya antara yang offline dengan yang online gitu. Karena tadi berkaitan juga tuh tadi dengan penjelasannya Mas Bayu tadi ya. Setiap orang itu ada kapasitasnya ya Mas ya. Ya kan? Yang setiap orang kan begitu di-sharingkan, ya udah pokoknya target kamu offline-nya segini. Begitu ditambahkan target online-nya mabok dia. Seperti itu. Nah, mungkin juga dengan adanya Commerce ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya dalam membangun divisi online-nya. Jadi karena kita nggak perlu nambah orang di kantor, tapi kita bisa outsource aja gitu ya Mas Bayu ya. Ya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan bisa ketik di kolom chat atau kalau ada yang mau diskusi secara langsung bisa raise hand. Nanti silakan diskusi langsung dengan Mas Bayu. Tadi saya lihat ada Bu Erlina nih. Bu Erlina silakan mau diskusi langsung atau mau di kolom chat, kita silakan di open mic-nya. Halo. Ya. Halo. Saya dengan Ibu Erina. Oh, ini bos saya nih, bos nih. Enggak. Kemarin kan saya baru beli kontak ya. Dia ada CRM-nya juga ya. Itu mirip nggak ya? Bisa buka tiket, bisa kayak ada CS ya. Maksudnya mirip dengan Commerce atau kayak gimana? Iya. Bisa integrasi sama WhatsApp API nggak? Ya, kayak gini Bu, perlu kami jelaskan ya Bu ya. Jadi kami itu fokusnya di talentnya Bu, di human-nya. Human that operate, ya, yes, human as
salesperson kayak gitu. Jadi kalau kontak itu kan dia itu kan platform Bu, dia itu software yang memungkinkan timnya Ibu itu untuk manage misalkan kayak WhatsApp kayak gitu kan. Satu WhatsApp business API misalkan bisa dibuka oleh beberapa orang dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya. Ada CRM juga, jadi bisa auto reply apa-apa lah sama follow up lah. Iya Bu, betul. Jadi kami nggak fokus ke tools apa yang dipakai, tapi kami fokusnya adalah ke human-nya Bu, kayak gitu. Cuman untuk memudahkan UMKM yang berkolaborasi dengan kami nge-create mobile apps ya di situ untuk memonitor perkembangan lah ataupun grafik tapi dari kalau daily. Saya ini kendalanya, dulu saya pernah beli ya kayak Barantung gitu. Kendalanya kalau misalnya talent kita atau kita punya karyawan nggak ngisi kan susah juga ya. Ngisi apa ya Bu ya? Misalnya, mungkin saya bantu jelasin ya untuk Bu Erlina. Jadi commerce ini bukan menjual aplikasi gitu, tetapi commerce ini adalah kayak outsourcing untuk CS gitu sebagai sales force-nya dari perusahaan. Betul. Jadi nanti ibaratnya di kami pun ada mobile apps yang mana talent itu mengisi kayak reporting harian kayak misalkan. Jadi mereka balasnya misalnya kita ada platform WA atau apa kasih mereka handphone atau pakai ini ya Kampung Marketers. Ya ini memang CEO-nya Kampung Marketers. Oh. Rebranding Bu. Tempat kontak tapi bingung juga gimana mantau mereka kerja apa kan? Iya Bu, jadi kami tuh nggak serta-merta dilepas talentnya, tapi di sini ada talent lead Bu, ada talent lead-nya. Jadi talent lead jadi itu. Kita pantau lead mereka udah follow up sejauh mana bisa tahu nggak? Kayak gini Bu. Masuk mereka pantau sampai gimana? Gini Bu, sebenarnya kita as a business owner ya. Itu cukup mantaunya itu dari matrix Bu. Kalaulah ada matrix itu sebenarnya bisa kita mantau dari situ. Contohnya misalkan Ibu hiring salesperson and then punya target conversion rate 30%. Jadi tinggal ngelihat report harian aja. Misalkan leads masuk yang segini, transaksi segini, maka conversion rate segini. Cuman ketika misalkan ingin menggali lebih dalam, itu banyak tools-nya kok Bu kayak gitu. Misalkan di scan di scan WA-nya, and then dari tim Ibu ketika kepingin mau make sure bahwasanya ini udah di follow up ataupun belum sih, bisa dilihat dari situ kayak gitu. Ataupun reportnya mau di custom itu juga bisa. Misalkan di situ follow up dari itu. Saya pernah dapat ya satu tools juga, begitu lead masuk mereka bisa tracking mereka follow up sampai gimana. Betul Bu, betul kayak gitu kan. Apa ya? Sales apa? Saya udah lupa. Banyak Bu. Salesforce. Bukan Salesforce, ada lagi. Dia begitu lead masuk langsung itu jadi KPIM-nya CS kita, salesnya kita. Betul, jadi Bu. mereka follow up sampai gimana apa langsung nge-track dan mereka langsung telepon langsung berapa detik mereka fast respon atau enggak itu langsung bisa ukur. Saya udah lupa namanya apa. Iya. Soalnya sebelum COVID saya udah tanya dan saya udah lupa aplikasinya apa. Pertanyaannya gini Bu, Kita kan pakai WA, Mas Juanda pakai WA nih. Mas Juanda bisa tahu nggak sih di WA pribadi dia kecepatan dia ngetik itu angkanya berapa kayak gitu ngerespon WA yang masuk? Nggak bisa kan? Karena memang dari WA pun itu belum open API-nya kayak gitu. Yang bisa dilakukan adalah pakai kalau ini mohon maaf teman-teman yang lain yang mungkin secara teknis belum terlalu mempelajari ya. Ada WA Business API itu baru salah satu tools dari WA yang di situ bisa nge-track respon rate-nya seberapa cepat kayak gitu. Bisa di-track. Betul kayak gitu. Cuman kan kebanyakan UMKM belum bisa mengakses di situ Bu, karena di situ biasanya harus berlangganan tools tertentu. Contohnya kayak tadi disebutin kontak dan seterusnya kayak gitu. Seperti itu kayak gitu Bu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Yang udah bisa digantiin juga kan kalau pakai WhatsApp API. Nah, maka dari itu, Bu, Jadi biasanya kan WhatsApp API itu kan dipakai untuk satu nomor banyak orang kayak gitu. Banyak orang dan kita bisa track masing-masing CS itu kerjaannya gimana, kecepatan respon apa-apa kan.
Iya, Betul. betul. Nah, jadi kalau saya boleh tengahin, jadi kalau misalnya nanti Bu Erlina Kurangan CS nanti cari sini ya. Iya. jadi kalau Kampung aku boleh Marketer. nengahin, ya, kalau aku boleh nengahin, misalnya nih Bu Erlina udah pakai langganan platformnya nih, baik kontak lah, misal Salesforce lah, dan Bisa nggak lain-lain nanti gitu kan. mereka saya langsung buka tiket, oh ini suruh dia follow up. Bisa, Nah, Bu. iya, nanti Ibu yang tinggal follow up-nya kasih. adalah orang-orang dari Commerce gitu. Iya. Boleh. Jadi Tinggal nggak tambah Ibu. karyawan lagi kan, jauh lebih murah kan, kayaknya kayak Kampung Marketers. Iya. Ya tuh Mas Bayu, saya juga sudah terinspirasi oleh Kampung Marketers dari tahun 2018. Tapi pada tahun 2021 ini bulan Januari Kampung Saya agak Marketers bingung mantau ganti jadi kerjaan Commerce. mereka loh. Kan Nah, satu lead juga mahal sekarang ya, FB Ads sama IG Ads ya. yes. Kalau nggak terpantau, ya lead kita sia-sia gitu kan. Betul. Oke, ini kita beralih ke pertanyaan lain dulu nih, ada dari Pak Sony. Jadi kalau commerce Boleh. itu perusahaan human CS ya, Mas, menggantikan chatbot kayak yang di India sepertinya. Gimana tuh, Mas Novi? Ya, jadi menarik ya. Fokus kami sebenarnya ada di 3 elemen bisnis core kami. Kami fokus ke e-commerce, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami fokus kepada penyediaan talent yang mana dalam flow e-commerce itu masih melibatkan unsur manusia untuk mengoptimasi itu. Di e-commerce itu kan luas ya, kayak dari mulai aktivitas marketing kita bisa juga provide advertiser untuk Google, Facebook dan segala macamnya. Ada admin sosial media, balasin DM, kemudian komen dan seterusnya. Ada CS juga ya, tim sales juga kayak gitu kan, ada admin order dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah kita sifatnya employment ya. Artinya memang di situ kita kepengen nge-build relationship antara talent yang di-hire dengan UMKM tersebut kayak gitu. Bahkan ada UMKM yang di sini udah meng-hire lebih dari 3 tahun, meng-hire lebih dari 2 tahun. Sangat dekat, bahkan kayak keluarga, kalau ada anak-anak talent yang nikahan pun banyak partner yang pada datang kayak gitu. Jadi no worries, walaupun di situ terpantau jarak kayak gitu kan, tapi di sini benar-benar rasa kekeluargaannya dibangun banget. Ya, jadi yang kita tekankan adalah di sini adalah bagaimana caranya menjadi manusia kayak gitu. Ini yang kami tekankan kayak gitu kan. Itu bedanya dengan chatbot kayak gitu. Secanggih apapun chatbot ya, walaupun sekarang ada teknologi AI dan lain sebagainya ya, tetap yang paling rich of emotional and then rich of content ya tetap human kayak gitu kan. Walaupun di situ itu biasanya kalau chatbot itu cocok banget bagi teman-teman yang di situ pertanyaannya sering berulang kayak gitu loh. Pertanyaannya sering berulang kayak gitu kan. Itu makanya kadang kayak di marketplace ataupun di apa kayak gitu kita bisa juga direkomendasikan untuk nge-set jawaban-jawaban kita as a chatbot kayak gitu. Jadi ibaratnya ini warna ini ready nggak? Kan tinggal nge-grab real time stoknya, oh nggak ada, berarti it say no kayak gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Chatbot memang didesain untuk FAQ kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang sering muncul kayak gitu. Jadi lagi-lagi kawan-kawan yang tadi bertanya, fokus kami adalah di penyediaan talent di bidang e-commerce kayak gitu. Not only CS ya, but also posisi-posisi yang kami sebutin tadi. Gitu ya. Ya, karena kalau ngomongin chatbot, ini untuk market Indonesia itu chatbot kayaknya masih berat ya untuk diaplikasikan di chatbot. Kenapa? Karena orang Indonesia itu unik ya. Nah, orang Indonesia unik. Ini yang saya sering juga sharingkan sama teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu banyak banget orang-orang yang tipenya Rohana dan Rojali. Ya. Nah, ini mohon maaf kalau ada yang mirip kesamaan nama nih ya. Jadi Rohana itu adalah rombongan yang hanya nanya-nanya gitu ya. Sedangkan Rojali adalah rombongan yang rombongan yang jarang beli gitu. Nah, kalau si Rohana dan Rojali ini sudah terlibat CLBK ya, chat lama beli kagak, nah itu pasti si CS-nya pusing tuh. Nah, oleh sebab itu Nah, si CS-nya itu memang harus punya keahlian untuk bagaimana meyakinkan si customer itu, baik si Rohana ataupun si Rojali, agar bisa segera eksekusi juga gitu ya. Nah, kalau di chatbot, mereka langsung ketahuan, oh begitu saya tanya begini kok dijawabnya mesin sih, mereka biasanya langsung pergi seperti itu. Memang kalau audiensnya Indonesia masih suka human,
Betul, Bahkan betul. yang udah saya kan stok saya udah integrasi. Ditanya lagi ready nggak? Ya, Stres deh. Udah ya, ditulis ya. kalau stoknya ada ya ready, tapi ditanya terus ready nggak gitu loh. Bahkan Betul, saya betul. ketika stoknya ada ya ready, tinggal di order. Kalau stoknya nggak ada berarti soal itu aja masih ditanya terus ready nggak gitu. Betul, Karena karena memang orang Indonesia itu audiens males Indonesia ya kayak gitu baca deh. deskripsi, ya. Di kalau kita Dan jualan di mereka nggak baca marketplace, deskripsi dan nggak baca, semua nggak baca memang. ya oke. Ada pertanyaan lagi untuk Mas Bayu dari teman-teman, oke? Nah, Mas Bayu mau tanya dong. Nah, kalau di e-commerce ini kira-kira nih kalau misalnya saya butuh talent nih, Mas, ya kan? Itu berapa sih minimal Nah, berapaan talentnya? berapa sih minimal hire-nya? Apakah 1 orang boleh atau 2 orang boleh atau mesti ada minimal order ya? Dan yang nggak kalah serunya adalah harganya ramah di kantong nggak nih? Oke teman-teman, jadi kalau di e-commerce itu yang pertama teman-teman nggak perlu worry ketika misalkan ya kayak sebentar lagi kan Ramadan, biasanya brand-brand besar itu kan butuh CS ya karena beberapa produk naik daun. Tapi dilemanya adalah ketika meng-hire nanti habis Lebaran itu drop lagi, kalau mereka dipecatin kasihan juga dengan kayak gitu. Artinya pertama adalah di e-commerce kita nggak ada ikatan kontrak teman-teman ya ketika butuhnya pas Ramadan teman-teman bisa hire itu and then ketika Lebaran mau di off ataupun mau dilanjutin juga tidak apa-apa. Jadi yang pertama adalah nggak ada kontrak di situ. And then yang kedua adalah kita fully customize ya. Entah teman-teman di sini pakai CRM platform kayak tadi kontak dan lain sebagainya ataupun WhatsApp ya ataupun apalah kayak gitu kan aplikasi chatting yang lain yang intinya itu menjadi muara orang yang masuk itu ke situ dan dihandle oleh CS. Kita menerima itu kayak gitu karena kita nggak memaksakan sebuah software untuk dipakai oleh talent kita ataupun dipakai oleh teman-teman as a business owner kayak gitu. Jadi kita fully customize kayak gitu. And then berikutnya adalah kita ada mobile apps yang mana teman-teman bisa memonitor performa kawan-kawan talent harian ya dan di situ ada tabelnya kayak gitu. Misalkan meng-hire di sini ada banyak, ada 10 misalkan teman-teman pengen tahu conversion rate paling tinggi itu siapa di hari itu ya, ordernya paling banyak di situ siapa, bisa sort juga 7 hari terakhir, bulan ini, bulan kemarin totalnya berapa ya melalui mobile apps kayak gitu. Kemudian jumlahnya pun bebas kayak gitu ya. Teman-teman mau hiring 2, mau hiring 3 sesuai dengan kapasitas bisnis teman-teman ya, tinggal disesuaikan aja. Ya, kemudian untuk harga juga sangat-sangat terjangkau sekali, nggak kayak ibaratnya agensi. Kalau agensi itu biasanya ada handling fee dan handling fee itu adalah sesuai dengan persentase budget teman-teman. Teman-teman ada budget marketing berapa, itu dipotong sekian persen dari situ. Kita sistemnya fixed rate, jadi berapapun transaksi ataupun closingnya, teman-teman akan dikenai charge biaya admin per bulan itu cuma segitu kayak gitu. Kita berkisar 300 sampai 500 ribu per talent yang di hire per bulannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman meng-hire satu talent satu bulan itu teman-teman cukup mengeluarkan biaya admin ke e-commerce senilai 500 ribu rupiah. Dan teman-teman di situ sudah tidak perlu menyiapkan kantor, tidak perlu nge-training karyawan baru di bidang CS, tidak perlu melototin performa CS-nya seperti apa. Teman-teman bisa pantau through the mobile apps ya, melalui mobile apps kayak gitu. Dan di tiap awal bulan kita akan mengirimkan invoice melalui mobile apps ya, teman-teman bisa bayar itu kayak gitu. Itu adalah biaya admin ya. Jadi selain biaya admin, teman-teman juga di sini mempunyai kewajiban untuk membayar gaji dari talent yang di-hire. Karena kita sistemnya adalah employment ya. Kita sistemnya adalah hubungan tenaga kerja kayak gitu. Jadi teman-teman as a business owner meng-hire talent ataupun kita bisa sebut karyawan kayak gitu. Itu hubungan kerja. Jadi teman-teman wajib menggaji mereka. Adapun standar gajinya sangat-sangat negotiable banget ya. Itu win-win solution. Kalau teman-teman cocoknya pakai fix salary juga bisa, per bulan mau dipatok
berapa kayak gitu ya. Mau pakai skema bonus juga nggak masalah ya, gaji pokok plus bonus. Terus pengukuran bonusnya juga lagi-lagi fully customized ya teman-teman. Lagi main grosir ataupun retail ya kan, bonusnya harganya mahal, bonusnya harganya murah, itu akan disesuaikan di situ kayak gitu. Jadi kita tidak ada pengukuran yang strict terkait dengan gaji dari talent itu kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya, sudah cukup menggambarkan itu. Nah, ini ditanya lagi sama Bu Erlina, product knowledge-nya nanti bagaimana? Nah, oke, mungkin nanti kalau misalnya udah pertanyaan tentang teknis, boleh langsung japri aja kali ya ke timnya commerce gitu kan? Iya, nah, teman-teman, teman-teman bisa berkunjung ke commerce.id ya, ini. Ejaannya commerce.id, teman-teman bisa kontak WA yang ada di situ kayak gitu ya. Oke, jadi ingat tuh Bu Erlina, udah bukan kampung marketer lagi karena sudah di rebrand menjadi commerce.id. Atau ada yang bisa dihubungin nggak nih Mas Bayu nih? Iya, nomor kontak yang ada di website Mas. Oke, nomor kontak yang ada di website ya. Iya. Oke, nanti kalau mau japri ke Mas Bayu boleh nggak nih saya kasih nomor teleponnya? Iya boleh, nanti di japri aja. Oke, kalau saya balas, saya jawab sekilas ya, product knowledge itu tergantung dari teman-teman mau nge-deliver dalam bentuk PDF, presentation, teman-teman set up Zoom dan segala macamnya itu bisa banget. Yang penting di-deliver dulu product knowledge, paham, baru mulai handling. Intinya kayak gitu sih. Oke, sip. Thank you teman-teman dan thank you sharingnya Mas Bayu. Mungkin saya juga ingin memperkenalkan tentang iCommunity ini. Mungkin kan Mas Bayu juga belum tahu tentang iCommunity ini apa, dan teman-teman yang hadir pada hari ini juga belum tahu tentang iCommunity apa, ya kan? Nah, mungkin saya cuma butuh waktu 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit untuk menjelaskan tentang iCommunity ini. Oke? Oke, saya izin share screen lagi. Oke, teman-teman, ya. Tadi sudah penjelasan yang sangat luar biasa sekali dari Mas Bayu tentang bagaimana membentuk tim dari customer service Anda, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk membangun sebuah komunitas ataupun untuk meningkatkan sales di samping tadi dengan memperkuat dari tim customer service-nya, apakah ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat? Ya, kenapa? Karena tim CS adalah satu hal. Nah, sedangkan traffic-nya ataupun sedangkan leads-nya itu adalah hal yang lain. Kenapa? Karena tim CS kan dia hanya menerima bola, menerima leads seperti itu ya. Sedangkan untuk mendatangkan leads-nya itu adalah urusan yang berbeda lagi. Nah, di sini kita ada yang namanya iCommunity, teman-teman ya. iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperkuat jaringan, teman-teman. Nah, jadi saya sangat menyarankan teman-teman agar aktif ya, agar aktif berkomunitas, agar aktif bersosialisasi, saling sapa, saling komen, saling memposting, saling memberikan ide-idenya, teman-teman. Kenapa? Karena dengan demikian, teman-teman, maka akan tercipta sebuah win-win solution. Ya, kalau teman-teman berada di dalam sebuah komunitas, taruhlah Anda masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp gitu ya, terus Anda hanya menjadi silent reader, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan benefit apapun dari grup tersebut. Contoh kayak hari ini misalnya. Hari ini yang aktif bertanya misalnya Bu Erlina. Maka di sini ada sekitar tadi 30-40 orang akan kenal, oh itu ada ini, oh itu Bu Erlina tuh dan segala macam. Nah, itu adalah keuntungan dari Anda aktif ya untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi, teman-teman. Nah, ada 3 alasan Anda perlu join di iCommunity ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan komunitas yang sangat berharga ya. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, dan yang ketiga ini adalah biayanya sangat murah sekali ya. Kenapa? Kita bahas satu persatu, teman-teman ya. Anda akan mendapatkan komunitas yang berharga, kenapa? Karena di sini Anda akan mendapatkan akses networking, di mana Anda akan terhubung ke sesama pebisnis profesional ataupun kepada orang-orang yang ingin berbisnis bersama-sama, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan akses learning,
Karena di iCommunity ini kita akan mengadakan sharing-sharing seperti ini, teman-teman. Setiap minggunya rutin, ya. Setiap hari Kamis saya akan mengundang teman-teman saya, CEO ataupun pembicara-pembicara untuk memberikan knowledge-nya. Dan Anda pun bisa memiliki akses contributing, di mana nanti di aplikasi iCommunity ini Anda bisa men-sharingkan knowledge Anda bisa men-sharingkan ilmu Anda, ataupun Anda bisa men-sharingkan pengalaman Anda, teman-teman. Ya. Nah, quality list itu seperti apa? Anda bisa mendapatkan lead customer baru di sini, ya, ataupun Anda bisa mendapatkan lead reseller baru, ataupun Anda bisa menjadikan ini sebagai lead customer retention. Kenapa? Karena di sini kita bisa saling mengedukasi, kita di sini bisa saling sama-sama menjaga, teman-teman. Ya. Dan low cost, pertama, Anda nggak perlu iklan. Nah, saya sendiri sudah sekitar 10 tahun lebih, teman-teman, di dalam dunia digital marketing, dan perlu teman-teman ketahui sekarang, biaya iklan itu di sosial media, baik itu di Facebook, Google, dan lain-lain, itu semakin lama semakin mahal. Nah, maka dari itu kita perlu mencari alternatif, ya, alternatif sumber traffic selain iklan, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah Anda tidak perlu ribet, karena di sini sudah sangat simple banget, ya. Anda tidak akan kesulitan dalam mengakses iCommunity ini, karena dia UI-nya, user interface-nya itu sama juga dengan sosial media seperti Facebook dan lain-lain. Dan tidak perlu keahlian khusus untuk menjadi seorang member dari iCommunity ini, teman-teman. Ya. Nah, siapa saja sih yang cocok join di komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network baru untuk kemajuan bisnis dan profesinya. Ya. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target market adalah para pengusaha dan business owner. Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Ya. Yang keempat, pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Yang kelima adalah ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Yang keenam, para marketer profesional, baik itu di industri properti, insurance, training, distributor, finance, MLM, dan segala macam, boleh juga bergabung di dalam iCommunity ini. Yang ketujuh, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualannya dengan cara membangun pasukan reseller. Ya. Dan yang kedelapan, para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk. Karena kayak tadi saya bilang, teman-teman, ada pengusahanya, ada profesionalnya, ada orang-orang yang ingin mencari peluang-peluang bisnis. Maka di dalam iCommunity ini, ketiga kategori orang tersebut akan bersatu dan saling berbagi peluang, teman-teman. Ya. Dan yang kesembilan adalah pebisnis yang sedang membutuhkan talent atau tenaga ahli berbakat bagi bisnis profesinya, terutama di bidang digital marketing, sales, leadership, konten digital, dan sebagainya. Nah, hal inilah yang tadi saya bilang, kenapa saya mengundang Mas Bayu untuk sharing di iCommunity ini. Karena ini adalah sebagai salah satu tempat untuk Anda menemukan talent-talent. Karena berdasarkan pengalaman saya dalam menangani klien, mencari talent itu nggak mudah, teman-teman. Ya, ada yang baru join ataupun baru masuk ke perusahaan hari ini, nggak lama out. Atau talentnya nggak berbakat, atau talentnya nggak benar seperti itu. Ya. Nah, dengan misalnya ada commerce seperti itu ya, ini bisa menjadi salah satu solusi dalam Anda mencari talent, teman-teman. Dan yang 10 adalah professional trainer yang sedang membutuhkan atau membangun personal branding dengan target business owner seperti itu. Karena di sini banyak sekali business owner yang bergabung, jadi Anda bisa men-sharingkan ilmu Anda ataupun menawarkan jasa Anda kepada owner-owner yang ada di dalam iCommunity ini. Nah, 3 aktivitas atau benefit yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa? Yang pertama, Anda akan mendapatkan akses learning, ya, belajar, teman-teman. Kita di sini belajar bersama. Jadi di iCommunity ini kita punya pembelajaran setiap hari Kamis, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah Anda bisa dapat akses connecting, ya, karena di sini Anda bisa terkoneksi dengan bisnis owner, dengan para profesional, ataupun dengan para orang-orang yang mau mencari peluang-peluang, teman-teman. Karena ya itu juga yang anehnya, teman-teman. Saya ngomong sama pengusaha, dia bilang cari orang yang mau jualin produk susah.
Tetapi ketika saya ngomong sama orang yang mau jualan produk, dia bilang cari pengusaha yang mau kasih produknya untuk dijualin susah. Nah, kan lucu gitu ya. Di satu pihak orang nyari reseller susah, di pihak lain orang reseller mau cari barang susah. Nah, di dalam iCommunity ini adalah kita sebagai sarana connecting. Kita ketemu teman-teman, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah access opportunity. Karena di sini teman-teman akan menemukan peluang-peluang baru, peluang-peluang untuk kolaborasi, peluang-peluang untuk opportunity bisnis dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman di sini dengan access learning, connecting dan opportunity ini Anda akan mendapatkan dalam satu wadah yang berbentuk sebagai social connect, ya. Social connect ini ada di platform iCommunity.id, ya. Dan weekly gathering-nya, ya, kita juga akan ada seminar by Zoom. Oke. Nah, seperti apa platform social connect-nya? Nah, saya kasih sharingin sedikit teman-teman, ya. Jadi kita sudah punya aplikasinya sendiri juga nih teman-teman. Saya coba login dulu ya dari aplikasi saya mau kasih lihat buat teman-teman. Jadi nanti ya teman-teman bisa mengakses aplikasi ini teman-teman. Contohnya kayak begini nih, simple ya. Oke, saya share screen dari sini. Nah, jadi ini ada platformnya teman-teman ya. Platformnya namanya iCommunity, bisa di-download di Play Store saat ini ya. Untuk iOS kita masih dalam tahap develop, oke. Nah, jadi platformnya seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman bisa melihat ada ingin menambah network tuh ya dari itu. Nah, ini ada yang jual pempek, oke. Nah, nggak masalah ya. Platformnya sama, simple kan seperti Anda bermain di sosial media seperti Facebook dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi Anda bisa saling follow juga ya. Misalnya ini saya follow sini, nanti saya bisa terkoneksi dengan dia seperti itu. Nanti kalau saya mau message dia ataupun nanti saya mau tulis komentar di postingannya dia, Anda bisa lakukan. Nah, Bu Erlina udah join tapi belum sempat akses. Langsung segera ya. Kenapa? Nanti Bu Erlina ini punya produk yang sangat luar biasa ya. Siap buka kesempatan reseller nggak tuh Bu Erlina ya? Langsung promosiin ya. Produknya ini keren banget nih, mainan anak-anak ya. Nah, Happy Play Indonesia ya, buat teman-teman yang lagi cari mainan anak-anak ya, zaman sekarang nggak bisa main di tempat umum, bikin tempat bermain di rumah sendiri, hubunginnya adalah Happy Play Indonesia seperti itu ya. Jadi, nah itu promosi tuh, saya nggak dibayar sama Bu Erlina tuh ya. Nah di sini memang kita akses connecting dan akses saling opportunity gitu ya. Nah teman-teman juga bisa melihat apa yang ada di feed, apa yang lagi trending, semua kita bisa lakukan seperti layaknya di sosial media teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, aplikasinya simple banget, makanya tadi saya bilang nggak perlu belajar hal-hal yang khusus, nggak perlu yang aneh-aneh. Di sini Anda tempat saling terkoneksi, ada coach Yos dan lain-lain ya. Nah itu kita bisa lihat. Ya, ini Asoka juga menawarkan reseller dan segala macam, silahkan aja. Oke. Nah itu adalah platformnya teman-teman. Jadi simple banget gitu ya. Nah saya sharing sedikit lagi. Gimana sekarang cara gabungnya ya dengan iCommunity ini gitu ya? Kita sudah punya planning ya, kita sudah punya planning teman-teman. Kita punya platform itu akan selalu diupdate. Ini adalah kerangka platform kita ke depannya teman-teman ya. Sudah ada nanti di profil kita, detail post, trending, feed. Nanti juga bagaimana kita membuat channel, bagaimana kita ada tombol DM, di mana teman-teman bisa langsung terkoneksi, bisa langsung DM seperti di Instagram gitu ya. Makanya ini adalah sebagai salah satu tools untuk Anda terkoneksi gitu ya. Nah ini juga yang lain-lain. Kita sudah punya rangkaian kerangka untuk aplikasi kita. Ya kedepannya juga akan keren banget teman-teman ya. Profilnya nanti akan seperti LinkedIn dan lain-lain. Ini akan terus diupdate gitu teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara akses komunitas ini? Nah, teman-teman, iCommunity ini adalah sebuah komunitas berdasarkan invitation. Artinya apa? Berdasarkan undangan. Harus ada teman yang mengajak. Ya, kalau nggak ada teman yang mengajak, atau teman-teman langsung mengakses nih, iCommunity.id. Teman-teman nggak bisa langsung daftar. Ya, di sana tidak ada tombol daftarnya. Kalau teman-teman mau bergabung ke dalam iCommunity,
teman-teman harus menghubungi orang yang mengundang Anda ke acara hari ini. Ya, bilangnya Pak, saya mau gabung di iCommunity, gimana caranya? Nanti teman-teman akan mendapatkan link invitation-nya. Ya, sebenarnya cara ini sudah kita lakukan ya sebelum Clubhouse. Ya, Clubhouse kan sama tuh, untuk mengakses Clubhouse saja itu harus di-invite, harus diundang. Kita juga sama, teman-teman. Ya, untuk bergabung ke dalam iCommunity, Anda harus mendapatkan undangan dari teman. Ya, nah ada investment fee-nya nggak? Ada. Ya, kenapa? Karena yang namanya kita membangun platform itu butuh biaya, teman-teman. Ya, ini platform dibangun berdasarkan masih pakai duit sendiri nih, teman-teman. Belum pakai duit investor. Nah, oleh karena itu kita juga berharap dari teman-teman sebagai member patungan lah ya, dari member untuk member, dari kita untuk kita. Oke. Nah, awalnya kita berpikir bahwa untuk membangun aplikasi ini butuh biaya mahal, teman-teman, ya. Untuk membangun satu aplikasi aja itu kayak Clubhouse misalnya ya, misalnya seperti Clubhouse. Itu saya tanya, agar fitur-fitur Clubhouse bisa dimasukkan ke dalam iCommunity ini, itu butuh investment fee-nya itu sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar loh untuk memasukkan fitur Clubhouse ke dalam iCommunity. Nah, kalau dengan angka segitu, ya. Nah, untuk angka segitu kan berarti ya saya pikir-pikir kalau gitu kita bikin aja dah investment fee-nya untuk join di iCommunity ini sebesar 1.680.000 gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kalau saya kasih harga untuk join di dalam iCommunity ini 1.600.000, nggak semua orang bisa mengakses iCommunity ini gitu loh. Nah, sedangkan kami sebagai founder, beberapa orang sebagai founder, pingin iCommunity ini bisa menjangkau banyak orang gitu. Nah, sehingga dari harga 1.680.000 ini yang harusnya membership selama 12 bulan, kita coret buat Anda, kita kasih benefit buat Anda, itu hanya sebesar Rp168.000 saja berlaku untuk 12 bulan membership, teman-teman. Ya, jadi ya anggap aja Anda patungan setiap bulan itu 14.000 doang. Ya, 14.000 agar Anda terkoneksi dengan para pebisnis, profesional, dan mendapatkan ilmu-ilmu di platform kita, di acara-acara kita. Dan nanti ke depannya, teman-teman, kalau misalnya ini COVID sudah berakhir, kita sudah bisa offline lagi, kita akan adakan gathering offline, teman-teman. Ya, saat ini karena kita masih selama era pandemi, kita gathering online dulu seminggu sekali. Ketika nanti sudah bisa offline, kita akan bikin event-event offline, kita akan berinteraksi secara offline, dan cukup membayar cuma 168.000 untuk 12 bulan, Anda sudah bisa menikmati semua benefit yang ada di dalam iCommunity ini. Ya, nah, gimana cara registernya, teman-teman? Ya, silakan hubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk ikut acara malam ini. Ya, ingat, kembali lagi saya ingatkan, karena iCommunity ini adalah sebuah platform ya yang mana Anda bisa bergabung berdasarkan undangan. Anda nggak bisa langsung akses ke iCommunity dan langsung daftar di sana. Harus ada yang mengundang, teman-teman. Oke, silakan minta link registrasinya kepada pengundang Anda. Oke. Nah, thank you teman-teman untuk sesi sharing hari ini. Oke, Pak Juanda, dijadiin IPO aja platformnya. Yes, nanti kita sudah punya planning untuk IPO. Dan ketika nanti kita sudah IPO gitu ya, maka member-member yang ada di dalam iCommunity ini akan ditawarkan sebagai saham perdananya. Oke, nah Mas Bayu juga sudah izin live. Jadi thank you Mas Bayu atas sesi sharingnya hari ini. Dan nanti mungkin buat teman-teman yang mau kontak ke Mas Bayu, nanti saya bisa kasih kontaknya juga. Oke. Nah, teman-teman, demikian sesi sharing dari kita ya. Thank you sekali lagi sudah hadir pada acara iCommunity Level Up Club. Buat teman-teman yang mau hadir lagi minggu depan, kita juga sudah ada jadwalnya nih. Sebentar saya coba lihat dulu di sini. Oke. Nah, ini jadwal kita minggu depan, teman-teman ya. Saya share screen dulu. Minggu depan kita akan ada
sesi sharing dari Pak Gumulia Oscar, di mana beliau adalah Dewan Pendiri dari Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beliau akan membahas bagaimana corporate politik responsibility, ya, bagaimana membangun sinergi bisnis dan politik yang mampu menciptakan benefit mutualisme bagi ketahanan pengembangan jangka panjang bisnis Anda. Kenapa? Karena kita tahu di dalam sebuah usaha ataupun di dalam sebuah bisnis ataupun di dalam sebuah perusahaan pasti akan banyak politik-politik ataupun intrik-intrik kubu A, kubu B, siapa yang dianggap sebagai penjilat, siapa yang ini dan segala macam, itu akan dibahas oleh Pak Oscar, ya. Dan minggu depan kita akan didampingi oleh moderator yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah Pak Asakim. Beliau juga adalah salah satu founder dari iCommunity dan Go to Market Guru. Ya, jadi jangan lewatkan. Buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, minggu depan boleh gabung lagi gratis. Ya, minggu depan boleh gabung lagi gratis, teman-teman. Oke, demikian sharing dari saya. Ya, sekali lagi thank you. Oke, dan sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Oke, saya close all ya.